Kembali berulah, kali ini Panji Gumilang ajak santri Ponpes Al Zaitun setujui LGBT. Tidak ingin menunjukkan saya melakukan kata hati toleransi saja. Adapun nanti orang lain mengatakan kok begitu ya toleransi. Kalau nggak setuju silakan. Setuju silakan, nggak setuju silakan. Itu persahabatan. Kalau persahabatan pribadi sudah sering. Saudara-saudara kita dari Koinonia sudah pernah datang. Bila saya datang, malah disuruh pidato di altarnya itu. Bahkan Islam pun mengajarkan hal itu ya, tentang human rights itu kan dijunjung tinggi, bagaimana itu juga diajarkan. Dan dalam perspektif kalau kita bicara pendekatan hukum kemanusiaan, itu kan bicara tentang legal protection on the law, legal justice under the law. Orang itu akan dilindungi kalau eksistensinya diakui. Nah, sehingga kenapa menurut saya ya, KUHP itu tidak menyebutkan kata LGBT di dalamnya, kemudian juga tidak mengatakan perbuatan LGBT itu dilarang, karena masih perdebatan di situ secara demokratis, apakah kemudian LGBT ini pantas dalam tanda petik ya, mendapatkan hak untuk kemudian sama tadi kedudukannya dengan yang katakanlah yang normal, yang kita katakan sesama jenis, karena dianggapnya ada perilaku menyimpang dalam konteks tatanan sosial ya. Maka itu yang kemudian tadi mengapa dia nggak langsung dimasukkan dalam KUHP. Karena ada konsekuensi logis dan yuridisnya jika menempatkan hal itu dalam KUHP. Dua isu ini bagi Indonesia akan sangat sulit, dan bagi negara-negara tertentu juga sangat sulit. Tapi kita juga tentu melihat juga ada negara-negara yang tadinya tidak melegalisasi pernikahan sejenis, kemudian sekarang melegalisasi. Taiwan sebagai contoh, itu yang terbaru. Seperti itu ya. Jadi perkembangan-perkembangan dari satu sistem hukum satu negara itu, dia akan ditentukan oleh diskursus yang dikembangkan di negara itu sendiri. Saya kebetulan dalam 5 tahun dulu sebagai Ketua Komnas HAM ikut terlibat dalam mendiskusikan ya masalah isu-isu LGBT ini dalam RKUHP pada waktu itu. Memang untuk sampai pada tingkat yang paling liberal tadi itu sangat tidak mungkin. Dan saya ketika berdiskusi dengan teman-teman yang katakanlah memperjuangkan hak-hak LGBT Indonesia juga. Soal apakah LGBT ini kodrat atau bukan, ya tentu ada pandangan yang berbeda-beda. Tapi saya punya pengalaman dengan beberapa kawan yang memang dia homo atau lesbi. Itu kalau ditanya, seandainya dia bisa memilih, dia ingin menjadi orang yang seperti kebanyakan orang. Karena menjadi homo, lesbi atau transgender itu ternyata di masyarakat itu tidak enak, mendapat stigma. Bahkan di dalam keluarga itu ada beberapa kasus perempuan yang tidak suka laki-laki, dia sukanya pada perempuan juga, dan keluarganya tahu, keluarganya marah, mencela, mencaci maki, bahkan sampai ada kasus memaksa si perempuan ini untuk suka laki-laki, kemudian diperkosa oleh keluarganya sendiri. Terkait dengan kriminalisasi yang terkait dengan perilaku. Jadi seperti tadi pasal tertentu yang melarang perbuatan cabul. Meskipun dulu memang saya sebagai Ketua Komnas saya katakan kalau perbuatan cabul ya kepada siapa saja sebetulnya nggak boleh itu ada. Perbuatan kekerasan seksual kepada anak misalnya di bawah 18 tahun, waktu itu mau ada masuk subpasal ya yang memasukkan unsur LGBT. Saya waktu itu mendebat, saya katakan bukan saya setuju, saya sama sekali nggak setuju, karena saya 30 tahun lebih memperjuangkan hak anak, saya paling anti kekerasan seksual terhadap anak. Tapi saya katakan kekerasan seksual terhadap anak itu tidak boleh dilakukan oleh siapa saja. Mau LGBT maupun yang bukan LGBT, semuanya itu harus dipidanakan. Maka pasal-pasal yang berkait dengan perilaku seksual yang kita anggap tindak kriminal itulah yang kemudian disepakati menjadi platform bersama di dalam KUHP. Itu nanti wilayah kewenangannya lebih kepada Majelis Ulama Indonesia, bukan kewenangan administrasi kepemerintahan. Masalah fikih ya, kewenangannya. Nanti kalau ada rekomendasi dari MUI bahwa pemerintah Jawa Barat harus ada pola-pola baru kami tindak lanjut. Tapi sudah ada komunikasi, Pak? Ini kami masih menunggu apa rekomendasi dari MUI. Di antaranya itu
santrinya bilang kalau di Al Zaitun itu sholat tidak diwajibkan. Ya. Alasannya itu di Indonesia ini belum negara Islam. Sementara sholat diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah dan umatnya di saat negaranya sudah negara Islam. Sementara di Indonesia ini kan belum Islam. Di antaranya itu. Terus apa itu peraturan-peraturan yang banyak yang nyeleneh. Siap. Di sana ini pondok pesantrennya itu katanya itu tidak bernaungan satu madhab, tidak, walaupun santri-santrinya juga bermadhab Syafi'i. Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat tidak henti-hentinya membuat kontroversi. Setelah mendapat sorotan karena menyanyikan lagu Salam Yahudi di hadapan santri dan tamu undangan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang kembali membuat kontroversi. Kali ini publik dihebohkan dengan ucapan basmalah Yahudi khas kitab Zabur Nabi Daud. Pengucapan basmalah Yahudi khas kitab Zabur Nabi Daud as itu dipimpin langsung oleh Panji Gumilang saat memberikan sambutan dalam suatu pertemuan. Dalam unggahan video tersebut, Panji Gumilang terlihat berdiri di atas podium dalam suatu pertemuan. Berdasarkan unggahan video tersebut, Panji Gumilang diketahui memberikan kata sambutan dalam kegiatan wisuda ketiga sarjana IAI Aziz. Dalam video berdurasi 2 menit 55 detik itu juga terlihat sejumlah orang yang mengenakan toga berwarna hitam dipadukan kerah biru khas toga guru besar. Panji Gumilang mengajak seluruh tamu undangan untuk bersama-sama mengucapkan basmalah khas Yahudi yang berpedoman pada kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu Panji Gumilang mulai memimpin terlebih dahulu dengan melafalkan diduga salah satu syair yang terdapat dalam kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam. Sejumlah hadirin yang hadir dalam kegiatan tersebut lantas mengikuti lantunan kalimat yang diucapkan oleh Panji Gumilang. Dalam video berdurasi 2 menit 55 detik itu juga terlihat sejumlah orang yang mengenakan toga berwarna hitam dipadukan kerah biru khas toga guru besar. Panji Gumilang mengajak seluruh tamu undangan untuk bersama-sama mengucapkan basmalah khas Yahudi yang berpedoman pada kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu Panji Gumilang mulai memimpin terlebih dahulu dengan melafalkan diduga salah satu syair yang terdapat dalam kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam. Sejumlah hadirin yang hadir dalam kegiatan tersebut lantas mengikuti lantunan kalimat yang diucapkan oleh Panji Gumilang.